Alladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, tinggal hitungan beberapa hari lagi kita akan mendapatkan 10 hari yang terakhir Ramadan. Janjinya Allahu Jalla wa Ala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di 10 hari yang terakhir itulah Allah Jalla wa Ala menganugerahkan Lailatul Qadar, malam yang mulia. Jika kita beribadah pada malam itu, terhitung nilai pahalanya sama seperti kita beramal selama 1000 bulan atau 83 tahun umur manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, taharrau lailatul qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Berusahalah kalian untuk mendapatkan Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan sifatnya umum. Mencarinya itu dengan cara melakukan amal saleh, beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Sedikit informasi tentang Lailatul Qadar. Kata Lailatul Qadar itu terdiri dari 2 suku kata, Lailatun dan Qadrun. Lailatun itu artinya 1 malam. Dipastikan Lailatul Qadar itu cuma terjadi 1 malam saja, dari maghrib sampai subuh. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam itu malaikat silih berganti turun ke muka bumi ini dari maghrib sampai terbitnya fajar as-sadiq, yaitu terbitnya fajar as-sadiq itu menunjukkan datangnya waktu salat subuh. Dari sinilah bisa dipastikan Lailatul Qadar itu cuma terjadi 1 malam saja. Artinya jika kita mengerjakan qobliyah maghrib, salat maghrib, ba'diyah maghrib, dapat tidak Lailatul Qadar tersebut? Kita katakan dapat, karena sudah masuk malam hari, jika itu memang takdirnya Lailatul Qadar. Termasuk qobliyah isya, salat isyanya, ba'diyah isyanya, termasuk tarawihnya. Makanya bapak-bapak, di 10 hari yang terakhir tersebut bersemangatlah beramal, beribadah, tentunya memang sesuai dengan kemampuan kita. Kita mungkin tidak terbiasa bangun malam untuk menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Tapi yang wajib-wajibnya ini, yang sudah menjadi rutinitas kita dan kebiasaan kita, kita lakukan. Insya Allah biiznillah, dengan kita melakukan amal ibadah dari maghrib tersebut, dilanjutkan nanti dengan isya, ya syukur-syukur kita bisa bangun malam untuk qiyamul lail, termasuk salat subuhnya, qobliyah subuhnya, itu sudah terhitung apa? Ya, mendapatkan pahala seperti beramal selama 1000 bulan atau 83 tahun umur manusia. Sedangkan kata Al-Qadar itu memiliki 3 arti. Ada yang mengartikan Al-Qadar itu adalah syarafun, artinya mulia, malam yang mulia, Lailatul Qadar. Kemuliaannya itu dikarenakan ketika kita beramal di malam tersebut, hitungan pahalanya itu luar biasa. Nilainya seperti beramal 83 tahun atau 1000 bulan. Maka muncullah istilah Lailatul Qadar, malam yang mulia. Kemuliaannya itu ada dikarenakan kita melakukan amal saleh, beribadah pada malam itu, yang Allah Jalla wa Ala menganugerahkan pahala dan hasanat untuk kita sama seperti beramal selama 1000 bulan. Kata Al-Qadar juga bisa berarti takdir, karena memang pada malam itu Allah Jalla wa Ala
menakdirkan untuk takdir kita setahun ke depan. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai ayat 5. Kalau kita berbicara tentang masalah takdir itu secara umum terbagi menjadi dua. Ada takdir al-azali. Takdir yang dimana Allah Jalla wa Ala menakdirkan seluruh makhluk. Sejak Allah Jalla wa Ala menciptakan makhluk yang pertama, al-qalam, pena. Kemudian Allah memerintahkan qalam atau pena ini untuk menulis kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini. Termasuk yang terjadi pada kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Jalla wa Ala. Yang dituliskan di mana? Dalam kitab namanya Lauhul Mahfuz. Nah, ini takdir yang tidak bisa berubah. Nah, ada takdir yang kedua. Ini berkaitan dengan takdir kita sebagai hamba Allah, manusia. Itu terbagi menjadi 3. Ada takdir al-mitsaqi atau takdir al-umri. Itu pada saat kita tersebut berada di rahim ibu kita. Ditiupkan ruh atas kita, kemudian dituliskanlah tentang takdir kita. Pada saat berumur 100 ya 20 hari kita katakan 4 bulan. Pada saat berumur berapa? 4 bulan. Subhanallah. Di situ Allah mengutus malaikat untuk menulis takdir kita tentang rizki kita, tentang ajal kita. Sa'idun am syaqiyun, apakah nanti kita berbahagia ataukah nanti celaka. Nah, itu ditulisnya kapan? Ketika kita berumur berapa? 4 bulan atau 120 hari. Nah, itu disebutnya takdir al-mitsaqi atau at-takdir al-umri. Ada takdir yang kedua nih, takdir tahunan namanya. Disebutnya takdir al-ami atau at-takdir al-hauli atau at-takdir sanawi, istilah saja. Allah menakdirkan kita untuk setahun ke depan. Kapan itu? Ketika Lailatul Qadar. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala nyatakan dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai ayat 5. Nah, ada takdir yang terakhir buat kita, takdir al-yaumi. Takdir daily, harian. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman ya ayat 29, yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fi sya'an. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subhanallah, maka dari sinilah muncul istilah Lailatul Qadar ya dengan istilah apa? Malam yang dimana Allah Jalla wa Ala menakdirkan atas kita semua untuk takdir kita setahun ke depan. Makanya ada doa penting yang kita baca pada saat kita mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Dua-duanya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau boleh ditambah karim, juga sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pemurah. Tuhibbul afwa, menyukai hal yang berkaitan dengan maaf, ampunan. Oleh sebab itu ampunilah segala khilaf dan kesalahanku ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau yang kedua, ini juga doa yang dibaca oleh Ibunda Aisyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepadamu dan meminta keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, ini berkaitan dengan keselamatan agar 1 tahun ke depan tersebut, subhanallah, nasib kita itu selalu baik-baik saja. Subhanallah, terhindar dari musibah, malapetaka, kesusahan, keburukan, kejelekan. Makanya kita sering-sering baca itu di 10 hari yang terakhir Ramadan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Nah, atau arti yang ketiga ya, al-qadar itu artinya adalah ad-dayiq. Dayiq itu artinya sempit, sesak. Kenapa? Karena pada malam itu para malaikat Allah Jalla wa'ala termasuk Jibril alaihissalam
diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk turun ke muka bumi ini. Sehingga saking banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi ini, termasuk Jibril alaihissalam, seakan-akan bumi ini disesaki dan dipenuhi oleh apa? Malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Muncullah istilah apa? Lailatul Qadar. Malam yang dimana bumi disesaki dan dipenuhi oleh para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Penuh sesak dengan para malaikat Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini bersesuaian dengan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Qadar ayat 4 sampai ayat 5. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Yang jelas ini baru malam ke-17. Semoga kita sampai di 10 hari yang terakhir Ramadan. Makanya sering-sering baca doa ini. Allahumma ballighni lailatul qadar. Allahumma ballighni lailatul qadar. Allahumma ballighni lailatul qadar. Ya Allah, sampaikan dan jumpakan aku untuk berjumpa dengan apa? Lailatul Qadar. Terus kita nggak tahu nasib kita. Kita tidak tahu umur kita. Subhanallah. Tadi bagusan mau sampai ke sini dapat WA. Sahib dekat meninggal dunia. Allahu akbar. Padahal dia ingin berharap berjumpa dengan apa? Lailatul Qadar. Ternyata Allah Jalla wa Ala sampaikan. Subhanallah. Di malam yang ke-17 ini saja. Makanya kita semakin hari Ramadan ini melewati kita, semakin bertambah amal soleh kita. Semakin baik ya berkaitan dengan ketaatan kita. Semakin dekat dengan Allah Jalla Jalaluh. Tapi amalan apa yang paling istimewa pada saat terjadinya Lailatul Qadar tersebut? Yang paling istimewa adalah salat malam. Yang kedua baca Quran. Kalau kita bisa gabungkan bagus banget. Makanya biasanya kita berapa Pak Haji Ipang? 3 lembar Quran atau 4 halaman. Nah, untuk supaya dapat double gitu kan. Misalnya jam 2 itu kita bikin 1 juz misalnya. Jadi subhanallah kita katakan qiyamul lailnya dapat, baca Qurannya juga apa dapat. Seperti itu. Makanya kata Nabi SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sanggup untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah salat malam penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa Ala, maka dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Kalau kita tidak kuat dengan salat malam, ya kita dapat juga Ustadz, tapi nggak mungkin 1 juz Ustadz. Kita ini sudah legend, nggak bisa seperti itu. Maka nanti setelah selesai salat, masih ada waktu menunggu sahur, kita baca Quran. Kita baca apa? Baca Quran. Dan bagi ibu-ibu yang lagi halangan, maaf, bagi kakak-kakak yang lagi halangan, maka mengganti salat malamnya itu dengan apa? Membaca Al-Quranul Karim. Bukankah membaca Al-Quran itu terlarang bagi perempuan haid dan nifas? Tidak, hadis yang menjelaskan itu hadis dhaif. Perempuan haid dan nifas yang terlarang itu cuma 5 saja. Salat, puasa, tawaf, ditalak, dicerai, maaf yang terakhir dijima atau melakukan hubungan suami istri. Cuma 5 ini saja. Nah, artinya perempuan haid dan nifas masih bisa beribadah. Salah satunya apa? Membaca Al-Quranul Karim. Nah, bagi mereka jika membacanya itu 100 ayat dalam sehari semalam, ya, apalagi di malam harinya misalnya, itu pahala yang dia dapatkan sama seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan dikuatkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beramallah, kita katakan yang mampu kita. Tidak bisa qiyamul lail, kita katakan baca Al-Quran. Tidak bisa juga kita baca istighfar. Perbanyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jangan bengong. Apalagi i'tikaf ya. Nah, i'tikaf itu kan supaya tujuannya untuk apa? Supaya untuk fokus ibadah. Ini subhanallah. Maaf banget. I'tikaf malah ngobrol. Malah makan apa nih kita malam ini, ya kan?
Makanya coba antum perhatikan, habis itikaf pasti gendut. Subhanallah. Makanan banyak datang, Masya Allah, kiriman dari sini. Karena kita berharap dengan sedekahnya kita di 10 malam terakhir tersebut, paling tidak itu sebagai amal soleh. Yang mudah-mudahan nilainya itu sama seperti beramal, seperti 1000 bulan atau 83 tahun umur manusia. Yang jelas terus beramal, beribadah, doa. Jangan lupakan doa, terutama doakan ustadz. Antum jarang mendoakan ustadz, bahkan gak pernah. Doakan istiqomah, ikhlas gitu kan. Seperti itu, doakan itu saja, sudah, jangan yang lainnya sudah. Ikhlas, istiqamah, terus punya pendirian dalam menjalankan ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Mampu mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Doakan, terus terang saya pribadi minta sama antum. Antum lebih tua daripada ana pastinya. Artinya, subhanallah, dalam doa tersebut saya merasa yakin antum lebih ikhlas, ya kan, seperti itu. Sehingga lebih didengar dan lebih mudah untuk masuk ke dalam langit hingga diterima oleh Allahu Jalla wa Ala. Nah, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Nanti memperpanjangnya berkaitan dengan Lailatul Qadar tersebut tentu satu kajian. Ini kan namanya kultum, kuliah 7 menit. Ini lebih 7 menit bahkan. Ya sudahlah, saya 7 menit, ini alhamdulillahnya aja sudah 5 menit. 2 menitnya ya sudah minta maaf ya, seperti itu. Allahumma ballighna Lailatul Qadar, Allahumma ballighna Lailatul Qadar, Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamu minna mutaqabbalan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wa fi kulli am wa antum bi khairin. Wal afu minkum, maaf lahir batin. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.